Nggak ada ya pertanyaannya. Oke, kelompok 1. Ya, Pak. Oke. Sembari teman-teman yang mencari pertanyaan, saya minta dulu. Judul Anda itu adalah dampak teknologi terhadap pekerjaan serta komunikasi dan pemantauan karyawan oleh pengusaha. Tadi beberapa contoh yang ditampilkan atau yang Anda diskusikan kelompok yang Anda presentasikan sama kami semua di sini itu tentang beberapa dampak teknologi informasi terhadap kinerja pekerjaan ya. Dan semuanya hasil penelitiannya itu berpengaruh sangat signifikan katanya. Tapi kalau pengaruh sangat signifikan tersebut kita lihat lagi yang disampaikan tadi Pak Tujika tadi ya. Dari dari penelitiannya itu dia biasanya mengatakan seperti ini. Dampak teknologi informasi terhadap kinerja pekerjaan itu, nah ini ya di PT Telkom ini itu berapa persen pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Terkadang kinerja karyawan itu tidak serta-merta meningkat dikarenakan pengaruh penggunaan teknologi informasi. Biasanya ada faktor-faktor lain. Nah, ini bisa dilihat nanti itu dari kesimpulan yang diapanya. Cuman yang ingin saya tanyakan bukan seperti itu. Ada nggak dampak penggunaan teknologi informasi itu terhadap teknostres di karyawan? Ya, yang menyebabkan karyawan itu menjadi stres dengan adanya teknologi informasi. Nah, seperti apa teknostres itu? Berarti itu kan salah satu dampak negatifnya ya, teknostres. Kalau ini kan yang di studi kasus ini tahun 2016 kalau nggak salah. Ini teknostres, di positifnya. Nah, sekali lagi saya katakan kalau hal-hal seperti ini Anda harus lihat yang terbaru aja. Lihat yang jurnal-jurnal tahun 2020, 2019, 2016 masih relevan sih. Tapi kan lebih bagusnya Anda lihat yang baru-baru ini seperti apa. Karena apalagi sekarang sudah zaman COVID kan. Zaman online. Nah, seperti itu. Jadi perilaku behavior manusia itu lebih ke cenderung ke online, dikit-dikit online ya. Itu apa? Dikarenakan pengaruh pandemi kemarin. Nah, bagaimana pengaruh teknologi informasinya terhadap kinerja karyawan? Apakah sama? Saya rasa tidak. Karena dikarenakan 2016 dengan 2020 itu sangat berbeda, apalagi di 2021 ya. Tapi kalau 2021 dengan 2020 saya rasa sama. 2020 dan 2019 saya rasa sama. Tapi 2019 dengan 2018 itu saya rasa beda. Karena beda-beda dikit mungkin ya. Yang paling ketara bedanya mungkin 2018 dengan 2020. Karena kita sudah terbiasa dengan pandemi ini kan. Dengan pengguna teknologi sudah terbiasa di tahun 2020, 2019 kita masih menyesuaikan diri gitu. Menyesuaikan dengan adanya pandemi ini. Nah, bagaimana teknostres itu? Kayak seperti apa kelompok 1?
Suara saya cukup jelas atau kurang ya? Cek. Jelas Pak, jelas Pak. Ini kalau yang ini gimana? Cek. Mana lebih jelas? Sama-sama jelas Pak. Oke, sama ya. Ya Pak. Mungkin untuk yang Teknostress tadi Dan mau coba menjawab Pak. Oke, Jadi silahkan. sebelumnya Teknostress itu tuh dan jelaskan dulu itu adalah dapat didefinisikan sebagai tekanan mental yang dialami oleh karyawan karena penggunaan teknologi informasi di tempat kerja yang terlalu berlebihan. Ini bisa jadi seperti contohnya kayak seorang pekerja itu misalnya sedang memiliki suatu pekerjaan, namun pekerjaan yang satu belum selesai sudah muncul lagi email baru untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, kemungkinan besar hal-hal penggunaan teknologi seperti reminder atau sejenisnya seperti itu akan meningkatkan teknostress para pekerja atau karyawan. Namun di sisi lain jika karyawan tersebut mampu menggunakan waktunya secara optimal untuk bekerja secara efisien, pasti sebelum adanya tas yang baru pasti dia sudah menyelesaikan tas sebelumnya. Dan mungkin dengan itu lebih ke orangnya kayak apa. Kalau misalnya dia lebih pandai memanfaatkan waktu dan memanfaatkan teknologi, tentunya dia bisa menghindari teknostress tersebut. Namun jika orangnya itu kayak tipe-tipe deadliner atau misalnya dia udah mau mepet nih tapi ada tugas baru, itu kan yang biasanya menimbulkan teknostress itu seperti itu Pak. Teknostress ini baik atau buruk nih? Buruk Pak, kalau untuk ke orangnya buruk Pak. Kan Oke. membuat tekanan mental terhadap pekerja Pak. Sip. Nah, tapi teknostress ini apakah hanya dialami sama karyawan atau bahkan mahasiswa mungkin? Dialami semuanya kayak apa? Mahasiswa juga ada Pak. Contoh mahasiswa seperti apa? Saya kalau udah Anda sekarang pakai akun di pembelajaran ya, apa-apa aja. Microsoft Teams, Microsoft kan, Microsoft dari UNAN, baik itu Outlook, email maupun Teams sama ya. Terus ada Island, ya nggak? ya Akun-akun Pak. yang Anda miliki. Terus ada apa lagi? Portal. Itu beda-beda nggak? Beda-beda tiap dosen, kadang ada yang pakai psikologi, ada yang fokusnya di Nggak, portal maksud Pak. saya akunnya beda-beda nggak tuh? Teams, kemudian Island, kemudian portal beda-beda nggak tuh? Beda-beda Pak. Oke, tambah psikologi. Pak, apa lagi? Cuma 4 itu aja ya? Google Yang akun Classroom yang juga ada Anda Pak. Google Classroom. Google Classroom berarti itu dari Gmail aja kan? Iya Pak. Notif terus Pak tadi. Oke. Ya. Tapi sebenarnya banyak akun ini ya mungkin membuat kita stres ya. Itu teknostress itu salah satunya itu memiliki banyak akun. Padahal tujuannya pembelajaran kan. Nah, solusinya sebenarnya bagaimana dibuat sebuah media pembelajaran yang seluruhnya terintegrasi. Maksudnya gini, cukup satu akun saja tapi di dalamnya sudah semuanya. Jadi kita buka portal, misalkan dalam itu ada Teams, ada Island, ada mungkin psikologi, tapi psikologi nggak bisa disatukan ya. Psikologi ini produk luar, Google Classroom juga produk luar, tapi wallahu alam, nanti bisa jadi satu saat UNAN bakal bekerja sama psikologi, sama Microsoft sudah ya. Nah, Microsoft antara Teams dengan apa namanya satu lagi itu dengan Island itu sudah terintegrasi. Tim dengan Island sudah bisa terintegrasi. Jadi kalau dosen memberikan tugas di tim bisa melalui tim dan juga bisa dikoneksikan ke Island. Nah,
Cuman Unan kan baru bekerja sama dengan tim Microsoft. Psikologi belum, terus Google pun belum, berarti belum ada integrasi di sana kan. Tapi antara Island dengan portal juga belum terintegrasi kan. Nah, harusnya itu satu akun saja, nah itu bakalan menghilangkan teknostress. Kalau di dosen itu salah satu dampak teknostressnya itu. Bahkan ada juga dosen yang apapun teknologi baru yang ada di UNAN ini dia masa bodoh. Dia tidak akan open masalah itu. Palingan kalau memang urgent sekali harus dikerjakan, otomatis dia nantinya dia bakalan nyuruh orang. Nah itu sebuah dampak dari teknostress. Jadi teknostress ini bukan hanya di kalangan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi, tapi ada beberapa golongan seperti dosen, mungkin mahasiswa yang mengalami teknostress ini. Ya mudah-mudahan kita di sini semua tidak mengalami teknostress ya. Mudah-mudahan kita di sini ya enjoy aja dalam penggunaan teknologi. Bahkan kita mungkin orang yang apa maksudnya ya, yang bekerja itu dengan teknologi. Jadi kalau tidak ada teknologi tidak akan bisa bekerja. Jadi apapun teknologi baru yang ada kita welcome dan membuat kita tidak teknostress. Tapi dampak negatif yang Anda temui terhadap penggunaan teknologi informasi nggak ada ya terhadap kinerja? Kalau di studi kasus yang ini nggak ada, Pak. Ini lebih ke dampak positifnya, Pak. Oke, positif. Oke. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kemarin kita pelajar mungkin di BP20 dan 2019 sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah lain perbedaan antara pengusaha dengan wirausaha. Mudah-mudahan Anda masih ingat apa perbedaan antara pengusaha dengan wirausaha. Nah, itu kalau Anda masih ingat, yang membedakan kedua itu salah satunya adalah sistem. Ya, sistemlah dampak utama membedakan keduanya. Dengan sistem pengusaha itu tidak mesti di tempat usahanya bakal tetap berjalan. Tanpa sistem seorang wirausaha dia harus selalu standby di tempat usahanya. Nah, sistem salah satunya teknologi informasi. Jadi itu ya, kita bangun sistem itu salah satunya. Saya bilang salah satunya. Jadi sebuah sistem itu bukan hanya teknologi informasi, itu perlu diingat. Terkadang kita beranggapan sistem itu kaitannya dengan sistem teknologi informasi, enggak. Misalkan kita punya rumah makan, yang saya contohkan, punya rumah makan, kita membuat sebuah sistem. Nanti mana pegawainya, mana orang-orangnya, mana yang tukang masak, mana yang tukang cuci piring. Nah, kita kumpulin, nanti kita rundingkan berapa persen. Misalkan 70% buat mereka, 30% buat kita sebagai pemodal. Nah, itu sebuah sistem. Jadi nanti kita tinggalkan pun rumah makannya tetap bakalan jalan. Tetap 30% masuk di kita. Nah, kalau sistem yang berkaitan dengan teknologi informasi, misalkan kita punya usaha laundry gitu, di mana misalkan di Payakumbuh, kita di Padang, nah itu bisa kita tetap jalan walaupun kita tidak stay di Payakumbuh. Entah kita pasang CCTV, entah kita pasang nanti aplikasi di kasirnya. Nah itu kan nampak itu sebuah sistem, ya. Nah, itu kalau kita pengen tidak bekerja banyak tapi duitnya banyak. Oke. Artinya kelompok 1 menyimpulkan bahwasanya dampak teknologi informasi terhadap pekerjaan itu positif, sangat berpengaruh, berpengaruhnya ke arah positif, ya. Tapi pekerjaan tidak hanya dipengaruhi semuanya oleh teknologi informasi. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oke.
Yang lain ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Ya Pak. Bagaimana kalau nggak ada tutup aja lagi? Langsung tutup aja Pak. Hmm. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan masukan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nanti kelompok 1 silakan 1 orang seperti biasa saya katakan jadi notulen. Nanti apa hasil catatan diskusinya silahkan di upload di psikologi ya. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya itu silahkan dicatat. Itu akan menjadi nilai plus bagi saya. Baik, sebelum kita tutup, silahkan kepada Anda semua mengaktifkan kameranya. Saya mau ambil gambar dulu. Oke. Baik, 1, mana ini? 1, 2, 3. Bentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan Anda sebagai mahasiswa, itu terakhir yang bisa saya sampaikan ya. Anda sebagai mahasiswa, Anda harus memahami karakter masing-masing dari dosen. Ya. Jangan apa ya? Anda sudah berapa lama, apalagi dengan saya langsung ke saya aja lah. Udah berapa lama tahu saya seperti apa, baik online maupun offline. Anda seharusnya berpikiran, oh Pak Jeffrey seperti ini loh. Artinya apa yang saya sampaikan? Nah, artinya apa yang saya sampaikan itu? Ya saya nggak suka lah Anda apa namanya Pak segini gitu ya. Kalau Anda nggak pengen seperti itu, ketika saya tanya apalagi online, tolong nyaut. Saya bertanya, tolong 1 orang aja cukup bagi saya itu. Ini sudah nggak aktif kamera, saya ngomong tidak ada yang nyaut. Seakan-akan saya sendirian di sini, ngomong sendiri gitu. Nah, jangan salahkan saya nanti Anda hadir di sini, saya silang. Segitu ya. Tadi beberapa kali saya dengar, saya nggak peduli namanya mati lampu, namanya nggak ada sinyal, salah Anda. Kecuali kalau 1 kali Anda jawab, oke, iya Pak. Kalau gitu aja saya tidak akan panggil seperti ini. Paling saya nanti download attendance-nya, dah saya periksa. Siapa yang ada di sana, ada. Siapa yang nggak ada, ya nggak ada. Gitu ya. Kalau sama saya seperti itu. Kalau online seperti ini, saya gitu. Tapi ketika saya bertanya, ada yang nyaut atau apalah, makanya saya bilang beberapa di kelas saya bilang tolong diatur kameranya bagi yang memiliki akses kuota yang unlimited gitu kan. Ya. Jadi ini saya tidak terima alasan Anda apapun itu ketika saya panggil tidak ada nyaut ya. Mau apapun itu yang jelas saya sudah ambil tadi dengan beberapa jadi beruntunglah bagi yang dapat absennya hari ini, tidak beruntunglah bagi yang tidak dapat absen. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau gitu lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca qul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Yuk. Pak, Ya, izin bertanya sebentar, Pak. Besok kelas PBOA online atau offline, Pak? besok saya kabari, besok hari Kamis ya. Kalau kondisi saya masih seperti ini kita online aja, tapi kalau kondisi saya lebih membaik kita offline. Oke, Ya. Pak. Berarti tunggu kabar Pak. Bapak aja ya, Pak. Iya, baik itu yang di kewirausahaan. Kalau tidak ada kabar, berarti kita offline. Kalau ada kabar, berarti tergantung kabarnya seperti apa. Gitu aja. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah ya, saya end meeting ya. Baik, Iya, Pak. Pak.